Nah, hari ini aku bakalan ngebahas tentang yang lagi viral di Medan. Jadi waktu itu ada seorang YouTuber, aku nggak tahu sih dia YouTuber atau selebgram, tapi aku pertama kali kenal dia, tahu dia itu dari YouTube. Jadi aku mungkin bilang dia sebagai YouTuber aja kali ya daripada selebgram. Jadi si YouTuber ini mendapat pelecehan seksual dengan karyawan di salah satu kopi yang cukup terkenal. Apa itu? Benar banget, Kopi Kenangan. Nah, buat kalian penasaran gimana ceritanya gimana, kalian like and subscribe my channel YouTube. Jangan lupa bunyikan lonceng supaya kalian tahu kalau aku ada buat video-video baru. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ada ceritanya yang kurang jelas atau yang gimana, karena aku juga nggak terjun langsung ke sananya. Aku cuman kayak mendengar dari cerita antara si YouTuber ini dan si kopi ini melalui internet atau media-media sosial lainnya seperti TikTok sama Instagram. So, aku minta maaf kalau misalnya ada yang kurang, and ceritanya kita mulai aja. Di ceritanya itu aku sebenarnya nggak sengaja sih kayak scroll postingan di Instagram aku, terus tiba-tiba aku lihat nih di YouTuber, ya kalian tau lah siapa gitu kan, si YouTuber ini kayak mendapat pelecehan katanya. Jadi ceritanya waktu itu dia lagi nongkrong di salah satu kopi tersebut, terus tiba-tiba dia pengen ke kamar mandi. Nggak tahu kenapa si karyawannya ini juga mau ke kamar mandi, dan yang aku tahu dan aku baca di kopi tersebut ada 2 kamar mandi, satu untuk karyawan, satu untuk customer. Jadi si karyawannya ini nggak tahu kenapa dia ke kamar mandinya customer, terus didobraknya lah pintu. Dia juga nggak ada bilang kayak permisi ada orang di dalam nggak ada bilang kayak gitu, langsung didobraknya aja. Padahal di dalam itu ada seorang cewek, ya si DS tersebut ini. Terus tiba-tiba sontak lah waktu pas didobraknya, rupanya ada orang di dalam, dan si DS ini kayak langsung nangis, langsung kayak merasa malu. Ya kalian juga pasti bakalan kayak gitu kok kalau misalnya ke kamar mandi terus tiba-tiba ada orang lain masuk ke kamar mandi kalian pasti juga melakukan hal yang sama. Kalian pasti bakalan malu, kalian pasti bakalan trauma mungkin, terus bakalan nangis atau kayak mana gitu ya kan. Ya itulah yang dilakukan si DS ini. Terus tiba-tiba si DS ini kayak merekam sedikit video di TikToknya, nanti aku bakal ngasih tahu videonya, dan kayak gak mau lepas tangan aja gitu karyawannya, dan mungkin udah didatangkan juga manajernya, aku juga nggak tahu. Kita lihat aja videonya seperti ini. Bang, kok bang? Masa tadi saya di toilet, customer-nya masuk ke dalam coba. Ini dari kalian punya orang loh. Itu parah, ini pintunya coba. Saya di dalam dong nggak? Abang masuk ya, hasilnya adalah salah salah. Iya, memang saya salah sendiri, tapi Caranya maksudnya bang? Ya terus keluar dari situ mas, ketawa-ketawa nggak mas? enggak, iya saya Enggak mas, jangan bohong mas, keluar dari sini mas, ketawa nggak? Ya, Mas habis liatin perempuan di dalam kok nggak boleh kencing dong ya mas? saya salah sendiri. Iya tapi keluar dari situ mas, ketawa cerita di sini kan? Mas tahu nggak itu perempuan saya mau di dalam situ? Saya bawa ini ke media. And to wet this, here I go. Seharusnya dia bekerja di sini. Dia masuk ke toilet, saya lagi di toilet, saya buka nembak saya, mbak tahu nggak? Dia masuk, dia keluar, dia ketawa di depan pintu saya itu masuk nggak? Saya jelasin, bisa saya jelasin kak. Mau jelasin apa? Saya udah di dalam, saya tahu nggak mas, saya perempuan di dalam situ. Gini ya, jadi itu pintu kan memang udah rata bu. Kalau di itu kan nggak ada tandanya kalau ada orang di dalam. Kalau di toilet kan bisa ketat. Saya masuk toilet tadi saya ketat mas. Sekarang gini, di atas saya masuk itu toilet karyawan, iya apa enggak? Di bawah saya tunggu, di atas saya turun ke bawah karena di bawah toilet pelanggan.
Ya betul pelanggan Kak. Tapi saya buka biasanya itu memang Artinya Mas biasanya sering masuk ke lihat pelanggan daripada karyawan yang di atas ya? itu rumah. Dan banyak banget netizen yang kayak bilang, tolong dong ditindaklanjuti, kalau enggak saya nggak mau lagi beli kopi di sini. Ya pokoknya banyak banget netizen yang kayak ngebela si DS ini gitu ya kan. Dan ini beberapa juga komentar-komentar dari netizen Indonesia yang ngebela si DS. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Dan aku bingungkan kenapa si karyawannya ini nggak ke kamar mandi karyawannya sendiri, padahal dia kan seorang karyawan. Kenapa dia nggak ke kamar mandi di tempatnya aja gitu, kenapa harus di customer? Pertanyaan yang kedua adalah apakah kamar mandi laki-laki dan perempuan itu disamakan? Karena setahu aku selama ini kan kamar mandi cewek sama cowok tuh selalu kayak dibedakan gitu kan. Apakah di kopi tersebut ini disamakan cewek sama cowok gitu? Dan yang aku tahu sih tempatnya itu di Kopi Kenangan di OCBC, itu dekat rumahku sih sebenarnya gitu. Dan kayak aku rada-rada takut juga kalau mau datang ke sana, walaupun sebenarnya pada akhirnya mereka melakukan pendamaian sih. Aku berharap aja kejadian ini nggak akan terulang lagi. Terus juga kita harus lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Kita nggak boleh kayak sembrono atau gimana. Terus kita juga harus mempunyai attitude yang bagus kalau misalnya kita di tempat keramaian atau misalnya di tempat orang lain, kalau bukan di rumah kita sendiri. Kita harus punya etika juga sih menurut aku. Dan aku juga nggak bisa komen apa-apa karena juga aku nggak ada di tempat, jadi aku nggak tahu yang benar itu siapa, si DS ini atau si kopi ini. Yang aku tahu sih yang terakhir kali memang si kopi ini udah minta maaf ke DS tersebut. Dan nggak tahu kenapa setelah kejadian itu si DS ini malah dibilang pansos ya, walaupun mungkin ada beberapa kejadian si DS ini melakukan kesalahan di video-video sebelumnya gitu kan, yang katanya dia juga untuk membunuh corona dia juga buat hand sanitizer dengan yang takaran yang salah. Terus juga dia ke mall pakai sarung tangan yang untuk yang di rumah sakit gitu. Banyak sih sebenarnya, jadi orang pada bilang si DS ini pansos sih sebenarnya, dan banyak yang jadinya ngebela si kopi tersebut.
semoga dengan ini kita bisa mendapat pelajaran dan semoga karyawannya lebih berhati-hati lagi juga, terus mempunyai etika. Kalau misalnya emang nggak bisa dibuka berarti memang ada orang aja di dalam gitu ya kan. Terus juga makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan aku minta maaf kalau misalnya ceritanya kurang lengkap juga, dan aku juga udah masukkan kronologinya dari di awal. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, kalian bisa komen aja di bawah, nanti aku bakalan ngebalas pertanyaan kalian. So mungkin sampai sini dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. And don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa bunyikan lonceng supaya kalian tahu kalau aku ada video baru. And see you next time. Yunara.